Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Karmila, jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai anggaran dan penganggaran. Anggaran dan penganggaran. Anggaran merupakan sebuah rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan dalam sebuah perusahaan atau organisasi untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan mendatang. Sedangkan penganggaran adalah penciptaan suatu rencana kegiatan yang dinyatakan dalam ukuran keuangan. Penganggaran memainkan peran penting di dalam perencanaan, pengendalian, dan pembuatan keputusan. Anggaran juga untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi. Fungsi anggaran. Anggaran berfungsi sebagai berikut. Pertama, anggaran sebagai alat perencanaan. Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dan belanja pemerintah tersebut. Kedua, anggaran sebagai alat pengendalian. Anggaran merupakan suatu alat yang esensial untuk menghubungkan antara proses perencanaan dan proses pengendalian. Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah, agar belanja yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran. Ketiga, anggaran sebagai alat kebijakan fiskal. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal merupakan pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat dilakukan arahan kebijakan fiskal pemerintah sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimatis ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Keempat, anggaran sebagai alat politik. Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan politik tol sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, pembuatan anggaran publik membutuhkan political will, coalition building, keahlian berorganisasi, dan pemahaman prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik. Kelima, anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Setiap unit kerja pemerintah terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dan pemerintah. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Di samping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dan lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan. Keenam, anggaran adalah alat penilaian kinerja. Anggaran merupakan wujud komitmen dan budget holder atau eksekutif kepada pemberi wewenang atau legislatif kinerja eksekutif dan dinilai beberapa yang berhasil ia capai dikaitkan dengan anggaran yang ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian. Ketujuh, anggaran sebagai alat motivasi. Anggaran sebagai instrumen untuk memotivasi masyarakat, manajemen agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi, anggaran hendaknya bersifat challenging but attainable atau demanding but achievable. Maksudnya adalah target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai.
Kedelapan, anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan DPR atau DPRD, masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran pemerintah untuk kepentingan mereka. Tahapan-tahapan dalam penyusunan anggaran. Dalam penganggaran terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui agar anggaran tersebut dapat digunakan oleh organisasi atau instansi. Tahapan tersebut antara lain: pertama, penentuan pedoman anggaran. Anggaran yang akan dibuat pada tahun akan datang sebaiknya disiapkan beberapa bulan sebelum tahun anggaran tersebut dimulai. Sebelum penyusunan anggaran, terlebih dahulu manajemen puncak melakukan dua hal, yaitu menetapkan rencana besar perusahaan seperti tujuan kebaikan dan asumsi sebagai dasar penyusunan anggaran, dan membentuk panitia penyusunan anggaran. Kedua, persiapan anggaran. Dalam persiapan anggaran, bagian-bagian yang terkait dengan anggaran mengadakan rapat untuk membuat suatu anggaran. Dalam pembuatan suatu anggaran ditentukan juga ramalan penjualan. Setelah penyusunan ramalan penjualan, bagian pemasaran bekerja sama dengan manajer umum dan manajer keuangan untuk menyusun anggaran. A. Anggaran penyusunan dan anggaran beban penjualan, anggaran piutang usaha. Setelah itu, manajer produksi bekerja sama dengan manajer keuangan dan umum untuk menyusun anggaran reproduksi, anggaran biaya pabrik, anggaran persediaan, dan anggaran piutang usaha. Anggaran tersebut dibuat berdasarkan anggaran penjualan yang dibuat oleh manajer pemasaran. Manajer umum bekerja sama dengan manajer keuangan menyusun anggaran beban administrasi umum. Setelah itu, manajer keuangan bekerja sama dengan manajer lainnya menyusun anggaran laba rugi, anggaran neraca, anggaran kas, penentuan anggaran. Pada tahap penjualan, anggaran semua manajemen beserta direksi mengadakan rapat kegiatan perundingan untuk menyesuaikan rencana akhir setiap komponen anggaran, koordinasi dan penelahan komponen anggaran, dan pengesahan dan pendistribusian. Dan keempat, pelaksanaan anggaran. Untuk kepentingan pengawasan, setiap manajer membuat laporan realisasi anggaran. Setelah dianalisis, kemudian laporan realisasi anggaran disampaikan pada direksi. New Public Management atau NPM. New Public Management atau NPM atau dalam bahasa Indonesia juga dikenal sebagai manajemen publik baru adalah sebuah pendekatan dalam menjalankan kegiatan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh organisasi publik atau pemerintah, baik pada level pusat maupun daerah, yang menitikberatkan pada anggapan bahwa manajemen yang dilakukan sektor bisnis lebih unggul daripada manajemen yang selama ini diselenggarakan oleh birokrasi sehingga perlu diganti. Paradigma baru ini mulai mendapat banyak sorotan pada tahun 1990-an setelah Christopher Holt pertama kali menggunakan istilah tersebut dalam tulisan pada tahun 1991. Perbedaan akuntansi sektor publik dan sektor swasta antara lain. Pertama itu tujuan organisasi. Setiap organisasi memiliki tujuan yang unik serta spesifik yang hendak dicapai yang bisa bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Tujuan tersebut kemudian bisa dipilah dan dipilih menjadi tujuan yang bersifat finansial maupun non-finansial. Tujuan yang hendak dicapai oleh organisasi sektor publik berbeda dengan sektor swasta. Perbedaan yang menonjol adalah tujuan untuk memperoleh laba. Pada sektor swasta, usaha mencapai laba atau profit dimaksimumkan, sedangkan pada sektor publik bukan hanya untuk itu, mencapai keuntungan semata, namun juga dalam rangka penyediaan pelayanan publik, seperti layanan pendidikan, layanan kesehatan, penegak hukum, transportasi massal, dan lain sebagainya.
Kedua, dalam sumber pembiayaan. Perbedaan sektor publik dan sektor swasta dapat dilihat dari sumber pendanaan, organisasi atau dalam istilah manajemen keuangan, disebut struktur modal dan struktur pembiayaan. 3. Pola pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban manajemen sektor publik berbeda dengan sektor swasta. Manajemen pada sektor swasta bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan atau pemegang saham dan kreditor atas dana yang diberikan. Pada sektor publik, manajemen bertanggung jawab kepada masyarakat karena sumber dana yang digunakan oleh pemerintah sektor publik dalam rangka pemberian pelayanan publik berasal dari masyarakat. Yang keempat, struktur organisasi. Secara kelembagaan, organisasi sektor publik juga berbeda dengan sektor swasta. Struktur organisasi pada sektor publik bersifat birokratis, kaku, dan hierarki. Sedangkan struktur organisasi pada sektor swasta lebih fleksibel. Kelima, karakteristik anggaran dan stakeholder. Jika dilihat dari karakteristik anggaran, pada sektor publik rencana anggaran dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan. Anggaran tersebut bukanlah suatu rahasia negara, beda dengan di swasta di mana anggaran pada sektor swasta bersifat tertutup dan merupakan rahasia perusahaan. Publik dalam organisasi sektor publik merupakan makna yang memiliki berbeda dengan yang dipahami oleh organisasi sektor swasta. Keenam, sistem akuntansi yang digunakan. Perbedaan yang lain adalah sistem akuntansi yang digunakan. Sistem akuntansi yang digunakan pada sektor swasta adalah akuntansi berbasis akrual, sedangkan pada sektor publik pada tahun 2014 ini masih menggunakan sistem akuntansi berbasis kas menuju akrual. Dan nanti secara penuh sektor publik akan menggunakan basis akrual pada tahun 2015. Selanjutnya itu persamaan akuntansi sektor publik dan sektor swasta. Antara lain itu kedua sektor, baik sektor publik maupun sektor swasta merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan keduanya menggunakan sumber daya yang sama mencapai tujuan organisasi. Keduanya menghadapi masalah yang sama. Ketiga, proses pengendalian manajemen termasuk manajemen keuangan pada dasarnya sama di kedua sektor. Keempat, pada beberapa hal kedua sektor menghasilkan produksi yang sama seperti sama-sama bergerak di bidang transportasi massal, pendidikan, kesehatan, dan penyediaan energi. Dan terakhir, kedua sektor terikat pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang disyaratkan. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan maupun kelebihan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.